berjumpa lagi di video saya. Jadi pada konten kali ini saya bakal menjawab komentar dari teman kita ini yang sudah komen di video saya sebelumnya. Dan sebenarnya video ini saya khususkan buat user-user Fish Air pemula lah ya, bukan user yang sudah expert dan sudah senior. Disclaimer juga, apabila mungkin saya ada kesalahan dalam penyampaian yang mungkin teman-teman lebih tahu, silahkan tambahkan saja di kolom komentar dan biar menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Oke, jadi komentarnya seperti ini. Bang, aneh baru dapat Fish Air bahan, pengen bangun mesin biar larinya lumayan. Step-stepnya ngapain dulu ya mas? Mudah-mudahan dijawab. Jadi Fish Air benar-benar dari bahan teman-teman. Fish Air bahan itu balik lagi juga bahannya seperti apa, apakah benar-benar bahan yang sudah siap dioprek atau memang bahan yang masih perlu restorasi part-part yang lainnya. Contoh misal seperti ini bro, kita bicara ke pengapian bahan, dapat bahannya itu pengapian ori apa tidak, pengapian dulu. Nah kalau misalkan pengapian teman-teman belum ori, saran pertama kali yang dilakukan ganti dulu pengapian ori. Jadi CDI sepul ori dulu, diorikan dulu kalau memang bahannya tidak ori. Kalau memang bahannya sudah ori, tidak perlu ganti. Kita lanjut ke blok yang kedua. Misal lah contoh bloknya ori OS kecil belum porting, kan bener-bener bahan siap oprek, istilahnya seperti itu ya. Nah teman-teman tentukan dulu mau pakai oversize berapa si pistonnya, karena nanti berpengaruh ke portingan, terus squeeze, terus apa ya, knalpot juga bisa, lubang gitu ya. Itu bener-bener bahan. Terus tentukan dulu OS nya berapa. Misal mau pakai OS 125, itu kan nanti dapat cc nya sekitar 116an, 116 cc. Nah nanti teman-teman baru lanjut ke porting, tentukan X nya mau pakai berapa. Misal harian touring lah, itu 9 likur ya bro, 30 sampai ya 29 lah, biar tidak terlalu ekstrim ya. Dan nanti juga berpengaruh ke squeeze, tentukan squeeze nya pakai berapa. Nah itu kan sepaket ya, istilahnya mau menentukan oversize berapa, terus portingnya kayak gimana, terus squeeze nya kayak apa, itu masuk ke langkah kedua. Nah selanjutnya setelah ngurusin apa istilahnya dapur pacu lah ya, itu teman-teman pasti lanjut ke karbu. Nanti yang ketiga ini karbu dan knalpot lah katakanlah. Tentukan juga jenis karbunya, mau pakai PE, PWK atau standar rimmer seperti itu ya. Itu ditentukan, dan nanti setting karbu pilot jet main jetnya. Otomatis si knalpot itu ngikutin karbu kalau pendapatku. Jadi kalau teman-teman ganti knalpot itu ya alangkah lebih baiknya setting juga karbunya. Jadi saya masukin karbu dan knalpot itu satu paket. Itu langkah yang ketiga teman-teman. Itu sebenarnya 3 step itu menurutku sudah cukup ya untuk sekelas harian touring atau harian ngopi galak-galakan. Itu sudah cukup kalau menurutku ya. Kalau menurutku itu sudah cukup, karena menentukan OS berapa, terus apa tadi ubah squeeze, terus pakai karbu, terus ganti knalpot, itu sudah mendongkrak power banget menurutku loh ya. Kalau menurut teman-teman masih kurang ya komen saja di bawah. Itu menurutku sudah cukup ketiga komponen itu dirubah. Nah selanjutnya kalau teman-teman masih kurang, itu menurutku bisa lanjut ke perkoplingan, karena dengan sebelumnya itu merubah 3 komponen itu masih pakai per standar dan kampas standar, itu masih mumpuni menurutku. Nah biasanya perkoplingan yang sudah umum digunakan itu ya pakai FR, terus perkopling ganti yang lebih keras, FR-an dan ganti kampas FR dan pakai per keras, itu sudah cukup, tidak perlu yang harus ganti bearing kalau menurut pendapatku. Nah kalau masih kurang lagi, terus biaya ada lebih,
dan juga mungkin motornya kepengen ikut ke event-event dan lain sebagainya, itu teman-teman selanjutnya mungkin bisa main di modif krek as atau mungkin beli krek as aftermarket. Itu kan sekarang juga banyak ya yang jual krek as sudah jadi, atau mungkin dimodif kayak geser torsi atau ada pemadatan kompresi dan lain sebagainya. Kalau main-main krek as itu sudah pasti belah mesin teman-teman. Nah, belah mesin itu dilakukan yang sudah terbiasa dan mungkin butuh jam terbang yang lebih tinggi, pengalaman juga pastinya. Ketika teman-teman belah mesin itu bisa juga sekalian ganti bearing-bearing krek asnya dan juga bearing-bearing rasio, ganti baru biar fresh lagi si mesinnya. Dan juga ketika motor teman-teman sporty itu bisa sekalian ganti daleman atau ganti krek as yang sudah full glue teman-teman. Dan juga pastinya si krek as itu di balance ulang supaya nantinya di RPM tinggi tidak ada getar yang berlebihan. Itu kelima itu yang sudah dirubah. Teman-teman pasang dulu, setting dulu, dirasain dulu si motornya seperti apa. Jangan main rasio dulu. Rasio di menurutku loh ya. Rasio itu di akhir banget, bener-bener hasil akhir motormu jadi. Karena apa? Karena biar nanti teman-teman merasakan sendiri ketika motor teman-teman dari standar naik powernya itu bakal kerasa di ketika main gigi ya, panjangnya seberapa, dan juga nantinya bisa menentukan mau pakai rasio ukuran berapa dan juga mau gigi berapa saja yang diganti. Jadi istilahnya tahu dulu mana yang mau diganti dan mau pakai ukuran berapa, seperti itu. Nah, saya bilang di akhir itu supaya teman-teman tidak salah paham, hanya ganti rasio saja terus motornya bisa kencang. Menurutku juga tidak, karena kalau powernya masih kurang mumpuni terus pakai rasio yang racing otomatis lebih berat, malah motor tambah berat. Kalau teman-teman langsung melompat, menurutku malah budgetnya mubazir bro. Istilahnya sekarang langsung ganti rasio malah motor nggak enak, atau mungkin langsung portingan, langsung naik OS gede tetapi pengapian nggak ori, sama aja kurang enak bro. Malah teman-teman udah keluar duit, nanti deneng motorku nggak enak ya, malah kayak sia-sia mengeluarkan uang buat upgrade motor, seperti itu teman-teman. Kalau bicara masalah final gear itu balik lagi ke medannya apa yang dilalui, terus mungkin treknya panjangnya berapa, terus mungkin bobot rider juga berapa. Itu banyak pengaruh kalau final gear teman-teman. Saya sering banget bahas buat final gear ya. Tambahannya lagi mungkin kalau membran itu menurutku cukup dengan standar saja, cukup standar. Tetapi kalau misalkan ada modifan ya paling di double gitu ya, di double setengah biar lebih putarannya lebih kenceng gitu, atau mungkin kalau kompresi padat pakai karbon. Karena saya bicara sepengalaman saya, jadi saya tidak bicara yang pakai membran RX terus pakai manifold kodok seperti itu, karena saya belum pernah coba, jadi saya sharekan sepengalaman saya. Begitupun kondisi sekarang di motorku sekarang berada di step kelima tadi bro. Sejauh ini masih ngoprek kelima tersebut dan belum main rasio. Sebenarnya masih dalam pikiran saya itu ketemunya mau pakai berapa, terus juga gigi berapa saja yang diganti. Jadi supaya saya tidak keluar budget berlebihan seperti itu teman-teman. Saya masih merasakan dulu ini motorku feel-nya seperti apa. Ya kalau masih ada kepikiran buat ngoprek lagi, saya tinggal main rasio dan setting final gear teman-teman. Nah seperti itu untuk langkah-langkahnya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih benar-benar pemula, biar kita saling sharing saja guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk video menjawab komentar kali ini. Ini juga sudah lama tidak bikin
video menjawab komentar. Dan nantinya kalau ada komentar-komentar menarik, saya juga bakal bikinkan konten seperti ini. Kalau ada komentar yang cukup dibalas dengan ketikan, saya balas dengan ketikan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.